Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Dea Pervitasari dengan nomor NPM 201106026 dari kelas F Pendidikan Biologi semester 4, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Yang pertama dan yang paling utama, saya panjatkan puji syukur saya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan serta keselamatan sehingga saya dapat mengerjakan tugas ini. Tak lupa salawat beriring salam selalu saya sanjung agungkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu saya nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Berbicara tentang manajemen lingkungan, saat ini di Indonesia peraturan terkait lingkungan sedang gencar-gencarnya ditegakkan. Hal ini berdampak pada perusahaan di mana proses bisnis atau produksinya perusahaan tersebut harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Ada banyak instrumen dalam membantu perusahaan dalam mengelola lingkungan. Salah satunya adalah dengan cara sistem manajemen lingkungan. Nah, lalu apa sih sistem manajemen lingkungan itu? Sistem manajemen lingkungan adalah sistem yang berencana, menjadwalkan, menerapkan, dan memantau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Penerapan sistem manajemen lingkungan ini memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Manfaat penerapan dari sistem manajemen lingkungan yaitu yang pertama, pengurangan pencemaran lingkungan, yang kedua, peningkatan pada proses efisiensi, yang ketiga, peningkatan pada kinerja manajemen atau moral kerja, yang keempat, peningkatan kepuasan konsumen, yang kelima, peningkatan pemenuhan peraturan lingkungan, dan yang keenam, peningkatan penjualan. Sistem manajemen lingkungan di perusahaan dapat disusun berdasarkan sistem manajemen yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu. Namun, ada pula yang disusun berbasis pada ISO 14001.2/2015. Kelebihan dari penerapan sistem manajemen lingkungan yang berbasis ISO 14001.2/2015 adalah yang pertama, penyusunan sistem yang lebih mudah dikarenakan adanya guideline standar, yang kedua diakui oleh dunia internasional, yang ketiga dapat secara mudah diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001.2015 dan sistem manajemen lainnya. Pada dasarnya, tujuan dari diterapkannya sistem manajemen lingkungan adalah untuk memberikan dukungan dalam perlindungan dan pengarahan pencemaran lingkungan yang setara dengan keperluan sosial ekonomi. Sistem manajemen lingkungan mencakup berbagai hal yang terkait dengan kompetisi dan strategi. Sementara itu, tujuan lainnya yaitu mencakup peningkatan kinerja lingkungan, pemenuhan kewajiban dalam penataan, dan pencapaian tujuan lingkungan yang terarah. Nah, lalu siapa sih yang harus menerapkan sistem manajemen lingkungan ini? Dijelaskan di ISO 14001.2/2015, sistem manajemen lingkungan memiliki sifat yang sukarela dan dapat digunakan oleh berbagai perusahaan dan organisasi yang menginginkan penerapan, pertahanan, dan penyempurnaan sistem manajemen lingkungan yang dihadapi. Pembuktian terhadap pihak-pihak lain terkait dengan standar dari sistem manajemen lingkungan dan untuk mendapatkan sertifikat sebagai bentuk komitmen yang penuh. Perusahaan yang wajib melakukan penerapan sistem manajemen lingkungan ini biasanya adalah perusahaan yang bergerak di industri infrastruktur. Hal ini karena industri tersebut sangat dekat dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama dalam hal pembuangan limbah dan peningkatan polusi. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan manufaktur sangat dituntut dalam berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan ini. Selain itu, perusahaan industri manufaktur juga wajib melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang berada di lingkungan perusahaan. ISO 14001.2/2015, sistem manajemen lingkungan sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan saja, tetapi juga oleh kota-kota besar
sebagai wujud pelindungan lingkungan agar tetap